Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab 1 Tawarik. Sudah di pasal 16, kita ambil satu tema ini. Judulnya kalau LA ini nyanyian puji-pujian Daud. Ini artinya ketika tabut itu sudah dipindahkan dari Kiryat Yarim ke kota Daud, ya Sion itu satu kota di dalam kota Yerusalem. Dan Daud sudah bikin di situ kemah ya, menempatkan tabut itu di situ. Dan Daud itu tentu oleh pimpinan roh, dia membuat suatu ibadah, katakanlah begitu, peraturan untuk supaya para penyanyi menyanyikan lagu-lagu puji-pujian ya. Ini di sini di ayat 7 pasal 16. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali ini menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuasnya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ini ibadah yang pertama ya setelah setelah tabut itu pindah. Daud mengatur satu puji-pujian, nanti kita pelajari detailnya. Tapi sekarang kita lihat dulu bahwa ini yang pertama. Daud mengarahkan lah, katakan begitu ya, untuk supaya Asaf ini dan buahnya, grupnya itu menaikkan puji-pujian. Dan bentuk nyanyiannya ini yang kita akan pelajari ya, termasuk juga nanti permasalahan soal persembahan ya. Kalau dari kain nanti kita lihat, kita mau banding-bandingkan ini dengan nanti kita lihat dalam kekristenan. Pujian penyembahan dalam kekristenan itu biasa disebut praise and worship atau penyembahan ya. Ada juga pengkhotbah bilang itu nomor 1 yang harus dilakukan. Coba dulu ya, kita mulai dulu pujiannya ini dengan cepat saja ya, nggak usah kita baca semua, tapi intinya yang pertama, isi pujiannya itu bahwa Daud mengajar harus perbuatan Tuhan itu fokusnya. Perkenalkan perbuatan itu, beritakanlah itu, percakapkanlah perbuatan yang ajaib. Ya, itu satu ya. Jadi perbuatan memuji Tuhan itu karena perbuatan Tuhan, itu satu. Yang kedua, dikatakan di sini ayat 10, bermegahlah dalam namanya. Kalau Paulus istilahnya bermegah dalam Tuhan. Apa ini artinya? Nama itu simbol, bukan simbol. Ya, artinya mengekspresikan lah nama itu. Pertama, reputasi orang itu. Kalau nama Tuhan ya tentu reputasi Tuhan, perbuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan dari namanya itu, ya. Nah, itulah kita harus bermegah karena atau di dalam namanya itu, bukan dalam nama kita atau dalam hal-hal yang lain di luar Tuhan. Kita bermegah, artinya berbangga, bersuka cita karena perbuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti itu ya. Yang kedua itu. Yang ketiga, ayat 11, carilah Tuhan. Ya, suruh mencari Tuhan di sini. Carilah wajahnya selalu. Itu dalam pujiannya itu harus begitu. Yang keempat, ayat 15, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Di sini dalam pujian juga ingat ya. Ada unsur perjanjian karena Tuhan kita itu Tuhan perjanjian. Our God is the God of covenant. Jadi Tuhan setia dengan janjinya. Ya, siapa orang mau datang kepada dia kalau nggak lewat janji Tuhan tuh sangat sulit sekali. Kalau contohnya ya, kalau itu orang Israel kan Yahweh dengan Israel di perantara Musa. Yahweh itu salah satu namanya Yahweh Rafa, Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Makanya ketika Yesus melayani di Israel itu, orang Israel yang minta penyembuhan tidak mungkin gagal disembuhkan oleh Yesus. Pasti semuanya sembuh. Tapi kalau itu ada perempuan Syro-Fenisia, itu orang Yunani itu. Teriak-teriak dia minta kesembuhan, anaknya sakit, tapi kerasukan itu apa? Yesus diam aja. Bahkan muridnya dia bilang, usir aja itu. Ya, dia begitu yang ganggu kita dia. Yesus bilang ini nggak layak, ini roti untuk anak-anak, katanya. Yesus datang untuk diutus Israel dan juga ada perjanjian ya antara Yahweh dengan Israel. Roti itu berkat untuk Israel, nggak layak kalau dilempar kepada anjing ya. Jadi bangsa lain yang tidak terikat oleh perjanjian lama itu dikategorikan anjing gitu ya. Jadi Tuhan ini bukan merendahkan ya, bukan merendahkan, tapi memang itu soal karena nggak ada ikatan perjanjian. Itu sebabnya dibilang sini ingatlah akan perjanjiannya. Jadi janji Tuhan kita harus setia. Janjian baru sudah bilang berkali-kali itu bersifat batinia,
ya spiritual di dalam batin, Kristus dalam batin sebagainya, itu harus setia di situ. Jadi jangan orang Kristen jadi luaran, lahiriah ya. Dan dalam Kristen ini sudah seperti itu. Oke. Kemudian yang kelima, kan dikatakan bernyanyi bagi Tuhan. Emang bernyanyi ya. Kalau di sini konteksnya nyanyi ya. Ya pakai gambus, kecapi ya bagaimana ya. Nah, pokoknya bernyanyi lah ya. Itu beda dengan yang kita biasa bernyanyi kan. Bedanya bernyanyi ya, sambil mengabarkan keselamatan. Kemudian yang keenam, ini kita memuji Tuhan itu karena keberadaan Tuhan ya. Tadi mengenai perbuatan, sekarang ini keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu agung, semaraknya luar biasa, kekuatan sebagainya. Memuji Tuhan karena itu. Yang ketujuh, ya memuji Tuhan itu adalah dikatakan berilah kepada Tuhan, nanti memberikan persembahan. Nanti kita akan singgung mengenai persembahan ini. Ayat 29 itu, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Jadi kalau mau memuji Tuhan harus memberi kemuliaan kepadanya, membawa persembahan kepadanya. Nah, nanti kita lihat juga ini, karena dalam Kristen ini persembahannya udah apa emang benar untuk Tuhan atau tidak. Nanti kita lihatlah sebentar kalau ada sempat waktu kita ya. Karena udah banyak saya bicara soal itu. Yang kedelapan, ini dikatakan di sini sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Jadi itu Tuhan harus dipuji karena Dia menghakimi bumi. Nah, mengenai penghakiman ini kita harus punya pandangan ya. Yesaya 26 ini bukan artinya menghukum, tapi ini artinya mengoreksi. Ya, Yesaya 26 ini ya. Ayat yang ke-9 dikatakan sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Artinya penghakiman itu bukan hanya penghukuman, memang ada unsur itu. Apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Ada, memang Tuhan menghakimi dalam arti yang kau tabur, itu yang kau tuai. Tapi ada sisi lain, yaitu koreksi, pemulihan, agar supaya penduduk bumi mengenal kebenaran. Ya. Dan penghakiman ini dimulainya di rumah Tuhan. Kita sebagai gereja itu dulu dimulai di penghakiman itu, ya. Karena kalau gereja yang sudah bersih dia murni karena penghakiman Tuhan, barulah gereja ini bisa dipakai untuk menjangkau dunia, ya. Oke, ini penghakiman ya. Ini cukuplah ya mengenai poin-poin pujian Daud itu. Sekarang kita masuk kepada pengertian, ya. Praise and worship atau penyembahan lah ya kita bilang. Nah, makanya ini saya mau coba dulu istilah Ibraninya ini ada beda sedikit. Kita mulai dari Kain dulu ya. Kain itu ada ceritanya di Kejadian 4, enggak usah kita baca. Ini dia Kain memberikan persembahan ya. Istilah Ibrani itu minkah. Minkah itu Kain memberikan persembahan, karena dia petani, dia memberikan persembahan hasil tani lah ya. Kalau Habel dia peternak, tentu hasil ternak ya. Persoalannya di sini persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima Tuhan. Nah, banyak orang pikir alasannya karena Habel itu memberikan persembahan yang simbol korban bakaran, yang simbol korban Kristus. Bukan itu, bukan soal korbannya, bukan soal apa yang dipersembahkan, bukan soal itu. Soalnya di dalam hati Kain gak ada iman itu, karena dalam Ibrani pasal 11 Habel dibilang pahlawan iman. Dia mulai dari Habel itu, ya. Adalah ya. Tapi kita supaya jangan ini. Ibrani 11 itu mulai dari Habel itu yang adalah pahlawan iman, ya. Coba dulu kita lihat ya. Ibrani 11 ya. Coba lihat. Dengan iman Habel telah mempersembahkan kepada Elohim kurban yang lebih baik daripada Kain, karena Kain tidak dengan iman. Dan dia dibilang ini, itulah yang penyebabnya kenapa Kain ditolak persembahannya, karena tidak dalam iman. Kalau Habel diterima karena iman, bukan karena Habel bikin korbannya binatang, yang ini hasil tani, bukan itu. Kedua, soalnya kenapa Kain itu ditolak, surat Yohanes bilang karena Kain itu perbuatannya memang jahat. Bukan hanya imannya tidak ada, perbuatannya juga jahat. Maka persembahannya nggak diterima. Jadi saudara jangan pikir bahwa persembahan itu selalu yang Tuhan lihat apa yang dipersembahkan. Kalau orang ngasih uang misalnya ke denominasi ya, perpuluhan agak apa namanya.
Terus Tuhan lihat uangnya, enggak itu. Dia lihat pertama imannya ada nggak, kedua dia lihat kelakuan ini orang. Kalau ternyata hasil korupsi duitnya atau alah, kalau orang Farisi itu orang nggak mau terima itu. Kalau dia kayak Yudas itu uang hasil jual Yesus itu 30 keping perak itu mau dipersembahkan ke bayi cuci. Yang orang Farisi orang jangan, ini uang darah nih, nggak boleh. Ya kalau dalam denominasi nggak ditanya lagi kan uang apa ini. Nanti tanya repot. Tapi kalau Tuhan lihat itu, ya, dia lihat kalau persembahan yang dilihat orangnya, siapa nih? Ada imannya nggak? Yang kedua, perbuatannya, kelakuannya dalam hidup sehari-hari gimana nih? Atau uang ini dari mana? Gitulah apa kalau penilaian Tuhan itu. Tapi ada satu yang sering istilah Ibrani yang sering diterjemahkan worship, ya. Itu istilahnya sakah, lain dengan yang tadi minkah, yang ini sakah, ya. Inilah worship itu, istilah ini muncul pertama kali ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak. Ya, dia ngomong, coba kita baca ya ayatnya. Coba dulu kita baca ayatnya. Kejadian pasal yang ke-22, waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak, dia kan ngomong, dia bawa bujangnya itu. Dia bilang, kamu tunggu sini dulu. Aku dan anak ini, kami akan sembah. Ini sih terjemahan ILT sembahyang ayat yang kelima. Katakan aku dan anak ini akan pergi ke sana lalu kami akan sembahyang. Ini banyak diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya worship, kami menyembah, ya. Istilah sakah itu artinya to bow down, artinya sujud, ya. Walaupun nanti kita lihat dia nggak sujud begitu. Nah, makanya ini pengertiannya. Yang pertama istilah ini muncul penyembahan itu adalah di sini, ya. Yaitu to bow down, tapi dengan pengertiannya mempersembahkan Ishak. Ya. Abraham tidak sujud dalam, barangkali mungkin sujud juga, tapi unsur penyembahan yang penting itu adalah mempersembahkan Ishak. Sesuatu yang sangat berharga bagi Abraham, itu yang dikorbankan. Ya. Worship. Nah, kalau dalam kekristenan kan pengertiannya worship itu apa? Nyanyi itu. Ya ada benarnya juga, nyanyi. Cuman ada nggak Ishak yang dipersembahkan di situ? Karena pengertian menyembah, ya. Ini pengertian pertama loh, kemunculan pertama. Dalam hermeneutik itu ada prinsip, ya. First mention principle. Artinya prinsip disebut pertama kali. First mention principle. Karena prinsip ini penting sebab pengertian suatu istilah worship misalnya atau sakah ini pengertian dasarnya ditentukan oleh first mention principle. Jadi penyembahan itu, worship itu pengertiannya yang pertama dan dasarnya itu adalah mempersembahkan Ishak. Itu bukan nyanyi-nyanyi, angkat-angkat tangan, loncat-loncat. Walaupun itu memang nanti kan pengertian ini yang pertama munculnya kan menyembah persembahan kepada Ishak, tapi nanti kan Daud ngajarin juga nyanyi pakai rebana, pujian bahkan sambil bernubuat dan sebagainya gitu. Tapi jangan ini pengertian dasar ini hilang. Nah, kalau menurut saya dalam kekristenan ini kayaknya penyembahan sudah konsep mereka itu nyanyi-nyanyi. Ada lagi yang bilang konyol katanya penyembahan ini nomor ini. Saya mau komen juga nih, ada seorang pengkhotbah soalnya itu dia terkenal karena latar belakang pemusik. Dia bilang dalam khotbah, saya udah pernah tuh kasih komen itu dalam satu video. Karena dia ngomong gini, manusia itu yang utama tuh tujuannya, tugasnya itu menyembah Tuhan katanya. Bahkan dia berani bilang lagi kata kalau dalam kekekalan itu manusia kita di sana nyembah-nyembah terus katanya, nyanyi pengertiannya. Dan tidak ada khotbah lagi dibilang. Dari mana nih orang ini dapat pengertian-pengertian seperti itu, ya? Baca Alkitabnya nggak ada di situ di sorga itu nyanyi-nyanyi, nyembah-nyembah nggak karu-karuan. Manusia itu diciptakan serupa segambar, itu istilah Ibrani Selem dan Demut. Selem itu yang diterjemahkan gambar, Demut itu serupa, likeness. Selem ini artinya representatif. Kita ini sebagai selemnya Tuhan, artinya kita menggambarkan Tuhan di bumi ini, mewakili Tuhan, atau jadi wakil Tuhan lah di bumi.
Karena tugas kita yang utama menaklukkan bumi ini. Kabas istilah Ibrani itu taklukan, kuasai, injak. Karena ada musuh ditaruh Tuhan. Jadi tugas utama kita sebagai wakil Tuhan menaklukkan segala sesuatu. Bukan nyembah. Itu bukan tugas utama maksud saya. Bukan sama sekali tidak boleh nyembah. Bukan tugas utama. Karena pengkhotbah ini ngomong itu tugas utama kita nyembah. Di surga kalau kekekalan dia bilang nyembah terus apa sih? Ngawur-ngawur aja. Tugas utama manusia itu sebagai selem dan demutnya Tuhan, pertama menjadi wakil untuk menaklukkan segala sesuatu. Selem ya. Kalau demut itu artinya likeness, keserupaan dalam arti kemampuan untuk bermultiplikasi. Kayak Tuhan menciptakan atau memperluas diri, atau kita kreatif ya. Kita beranak cucu. Itu artinya demut. Jadi manusia itu akan diperintahkan beranak cucu lah. Taklukkanlah bumi. Jadi selem dan demut ini tugasnya atau tugas utamanya kita beranak cucu, multiplikasi, dan kita menaklukkan sebagai wakil Tuhan, menaklukkan bumi dengan segala isinya. Ada musuh di situ karena istilah kabas itu menginjak. Itu artinya ada musuh yang harus kita ini. Iblis, roh jahat itu musuh kita. Jadi dalam kekristenan saya melihat pemahaman penyembahannya aja udah keliru karena melupakan ini prinsip ini, first mention principle. Prinsip pertama atau pengertian pertama istilah penyembahan itu yang ada sakah istilah Ibrani itu to bow down, sujud itu Abraham itu dia mempersembahkan Ishak. Jadi orang-orang yang dalam kekristenan ini hanya nyanyi aja gitu gak karu-karuan. Itu kalau dia nggak mempersembahkan Ishak dalam hidupnya itu di hadapan Tuhan nggak ada, itu nggak dihitung penyembahan. Mau nyanyi dengan musik yang bagus kayak dengan lagu yang bagus kayak dengan apapun, saya nggak bilang itu nggak boleh, bukan. Pengertiannya ini loh yang perlu dipahami, bahwa menyembah itu artinya mempersembahkan Ishak, itu yang harus dipahami baik-baik ya. Atau seperti Kain, memberikan persembahan itu bukan ngasih duit begini itu boleh saja kalau dikerakin Tuhan, memberi dengan sukacita, nggak boleh dipatok-patok sebagai perpuluhan sama buka sulung, nggak boleh begitu. Memberi dengan sukacita sesuai kerelaan. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat, bukan berapa jumlah duitnya aja yang dilihat. Ini orang ada imannya enggak? Terus kedua perbuatannya ini ya gimana nih? Sehari-hari itu dari mana? Itu dipersoalkan oleh Tuhan. Memang kalau oleh pendeta enggak dipersoalkan, yang penting masuk aja. Tapi bagi Tuhan dipersoalkan. Bahkan orang Farisi pun mempersoalkan loh. Kalau ada persembahan dia lihat, ini kalau ini uang darah Yudas, uang Yudas tolak. Tapi kalau ini mana? Yang penting ada masuk kan. Parah ini emang. Ya, masa dunia kekristenan lebih rendah daripada mahkamah agama itu yang bunuh Yesus? Mahkamah agama itu loh yang bunuh Yesus. Orang Farisi, ahli Taurat itu yang bunuh Yesus itu. Sanhedrin itu imam besarnya Kayafas, ada 70 anggotanya. Mereka inilah yang nolak uang Yudas itu. Tapi dalam kekristenan ya maunya ada nggak ya? Saya belum pernah dengar ya ada denominasi yang kalau ada persembahan ditanya orang ini, lu uang dari mana nih? Hasil korupsi lo atau enggak nih ya? Lo ada iman enggak kepada Tuhan ya? Atau enggak ada tuh, saya lihat di sana lagi. Masuk saja. Aduh, Tuhan Yesus. Ini udah nanti ada penghakiman Tuhan lah itu ya. Tapi koreksi ingat ya, penghakim Tuhan menghakimi umatnya supaya umatnya ini kenal kebenaran. Jadi, kembali dulu kita ini ya, mengenai penyembahan ini. Dalam konteks, sekarang kita masuk konteks perjanjian baru ya. Dalam konteks perjanjian lama, mulai dari Abraham, kalau kita mau hitung dia pengertian penyembahan to bow down atau sakah ini, mulai dari Abraham itu ya, mempersembahkan Ishak. Terus nanti berjalan ini ditambah oleh Daud pengertian-pengertian memuji Tuhan juga, apa semua alat musiknya, apa semua dengan nubuatnya, apa semuanya dah. Ini konteks perjanjian lama. Kalau dia masuk ke dalam perjanjian baru, apa itu artinya worship, penyembahan? Nah itulah yang dibicarakan oleh, ini saya ulang-ulang terus ini, yang dibicarakan oleh perempuan Samaria dengan Yesus itu, soal worship, soal penyembahan, termasuk soal memberikan persembahan itu.
ibadah lah, atau lebih luas lah saya bikin pengertiannya, ibadah kepada Tuhan. Nah, pengertiannya kan berbeda. Konteks perjanjian lama, pengertiannya kan dia kayak ritual ya, semacam ritual. Dengan catatan, ritual itu pun udah dilihat Tuhan hatinya. Kalau orang Israel misalnya orang Israel kalau ritualnya jalan. Tapi kalau nabi-nabi itu menyoroti, ya kau tuh, misalnya dia puasa. Ya. Tapi puasamu itu nggak beres katanya. Karena kau masih merampas, masih menindas orang miskin dan sebagainya. Di dalam konteks perjanjian lama aja ritualnya sudah dikoreksi motifnya itu dan juga kelakuan orang itu. Apalagi dalam perjanjian baru. Dalam biasa Kristenan saya melihat, ini penjelasan saya ya, praise and worship-nya itu lebih banyak ke arah ritualnya. Enggak soal hati. Karena jangan-jangan misalnya kadang-kadang artis, dibawa artis supaya menghadirkan banyak orang. Enggak semua denominasi, tapi ada juga kan yang begitu. Artis baru bertobat, langsung aja. Tak peduli dia hatinya entah gimana, imannya bagaimana, ataukah dia pernah mempersembahkan isaknya atau apa. Tak peduli, pokoknya nyanyi aja loh. Nyanyi aja, menghadirkan banyak orang. Ini bukan penyembahan yang begini, ya. Itu hanya ritual-ritual aja yang ujung-ujungnya, nah ini dagang, ya kan? Jadi karunia-karunia atau apa pujian penyembahan dijadikan dagang, cari masa, cari duit dan sebagainya. Waduh, ngeri, saudaraku, ngeri ini. Coba kita lihatlah apa yang dimaksud Yesus itu penyembahan atau worship, ya, atau ibadah lah kita ambil perluas ya. Yohanes pasal 4. Pokoknya ini ceritanya perempuan Samaria lah. Ya, Yesus datang. Perempuan Samaria ini datang siang-siang ambil air. Ya, perempuan Samaria jelas orangnya gak benar ya. Suaminya udah 5 katanya dan yang sekarang sama engkau itu bukan suamimu kan. Jadi dia datang siang-siang dia. Ya, Yesus habis perjalanan lah haus dia. Sebenarnya Yesus itu pembukaan aja, berilah aku minum kata Yesus. Itu bukan berarti karena Yesus mikir kepentingannya, enggak. Dia mau bicara soal air hidup. Tapi dia masuk dulu melalui air jasmani. Langsung perempuan ini, masa orang Yahudi minta sama saya orang Samaria, karena orang Samaria nggak bergaul kan sama orang Yahudi. Kemudian Yesus langsung bilang, seandainya kau tahu, ya, kira-kira intinya engkau akan mintalah kepadaku, dan dia akan berikan air hidup. Nah, perempuan ini masih berpikir soal jasmani, di mana engkau punya timba begini-begini, apa sumur ini di dalam. Nah, Yesus bilang kalau orang minum ini haus lagi, tapi air yang kuberikan itu akan menjadi mata air. Nah, perempuan ini udah mulai senang dia, tolonglah berikanlah Tuhan air. Nah, Yesus langsung bilang, bawa suamimu, katanya. Itu perempuan bilang, aku nggak punya suami katanya. Emang benar yang dia bilang nggak punya suami dalam pengertian sudah ada 5 suaminya dan sekarang dia hidup dengan orang yang bukan suaminya. Wah, langsung perempuan ini ambruk dari hadapan Tuhan. Tuhan, aku tahu engkau apa? Nabi, ya dibilang sini. Nah, langsunglah perempuan ini masuk kepada inti yang kita mau bahas ini. Soal ibadah, soal penyembahan, soal worship itu. Perempuan ini bilang, engkau bilang kalau ibadah mesti di Yerusalem. Kalau orang Samaria itu di Gunung Gerizim, itu daerah Samaria itu. Gunung Gerizim. Dari sini langsung Yesus masuk satu pengertian yang betul-betul, ya itulah ya pengertian realitanya. Karena perjanjian lama itu kan simbol, bayangan, nubuat, realitanya, wujudnya, penggenapannya ini perjanjian baru. Yesus bilang apa? Penyembahan ini yang di sini nih yang lebih ke arah ritual ini, konteks perjanjian lama, penyembahan itu nyanyi atau apa semua. Realitanya ini, percaya kepada aku hai perempuan, waktunya sudah tiba ini. Orang menyembah Bapa bukan di gunung ini atau gunung itu lagi, bukan soal ritual lagi, bukan soal di Yerusalem atau kan kalau yang di Yerusalem itu kan konteks perjanjian lama. Harus di begini begitu dan sebagainya menurut aturan Daud, aturan dan sebagainya. Enggak gitu lagi. Bahkan penyanyi juga enggak begitu lagi. Walaupun enggak salah kalau mau nyanyi.
Tapi intinya penggenapan ini dalam konteks perjanjian baru, ibadah itu atau worship itu adalah dalam roh dan kebenaran, realita kebenaran itu artinya. Enggak lagi simbol, enggak lagi nubuat, enggak lagi bayangan, tapi sudah wujudnya, sudah realitanya, sudah penggenapannya, yaitu dalam roh. Apa ini artinya penyembahan dalam roh? Artinya penyembahan itu enggaklah soal gunung ini, gunung itu, ritual ini, ritual itu, gedung denominasi ini, gedung, soal main musik, soal nyanyi, soal, itu bukan soal itu, walaupun nggak salah juga kalau menyanyi. Saya juga nyanyi tiap hari walaupun suaranya kemana-mana, saya pun bisa main gitar. Tapi bukan itu, penyembahan itu adalah soal di dalam batin kita ini gimana ini. Persoalan Christ in you. Persoalan batin kita di hadapan kita ini cinta Tuhan apa enggak? Kita ini cari Tuhan atau enggak? Kita ini hidup sehari-hari itu dipimpin Tuhan atau enggak? Itu persoalan, itu soalnya penyembahan, itu soal ibadah. Ibadah dalam roh artinya suatu kehidupan sehari-hari yang dipimpin oleh roh. Entahkah kita ini sebagai bapak rumah tangga, sebagai pebisnis, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, apa sebagainya. Nggak masalah itu, karena semua itu penyembahan sepanjang, atau di perhitungan persembahan sepanjang semuanya itu dilakukan menurut pimpinan Tuhan. Kalau memang seorang nggak pernah bisa datang pun, misalnya dia nggak pernah lagi nyanyi di gedung itu, nggak pernah lagi apa-apa di situ, nggak apa-apa, sepanjang memang dia dipimpin Tuhan untuk dia mau mengerti ada sesuatu yang dia kerjakan ini. Ya, tapi kalau emang dia disuruh oleh Tuhan ya. Nah, tapi kalau saya mau bicara dulu yang di gedung-gedung ini, soalnya itu pengertiannya nggak sama. Kalau menurut saya dari yang di Alkitab ini, sudah bilang karena di situ banyak perdagangan. Gereja itu jatuh sudah menjadi ribuan denominasi itu karena ajaran Bileam, Ijabel, Nikolaus. Ini sudah sering saya bilang. Terserahlah kalau orang mau atau merasa dipimpin roh pergi ke sana, ya terserah. Tapi yang jelas gereja mula-mula tidak pernah satu orang pun dipimpin untuk bangun gedung dan narik murid-murid kepada dirinya dan bangun kerajaannya sendiri. Tidak pernah. Itu adalah karena kejadiannya karena Kisah para Rasul 20 serigala ganas menyerang para pemimpin, sehingga para pemimpin itu dengan ajaran palsu ya menarik murid-murid kepada dirinya, membangun kerajaan sendiri. Itulah denominasi. Denominasi itu kerajaan. Karena ada rajanya di situ, ada Nimrodnya di situ, ya. Terserah kalau orang mau merasa dipimpin ke sebelah sana. Tapi saya yakin umat pilihan Tuhan dia akan belajar penyembahan dalam roh dan kebenaran. Artinya berjalan penyembahan itu menjalani kehidupan sehari-hari yang dipimpin roh, dan juga ini penyembahan juga loh, mempersembahkan Ishak. Saudara, kalau kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, cepat atau lambat kita akan mengalami hal-hal yang Tuhan minta, sesuatu yang kita berharga bagi kita lah, kadang-kadang Ishak kita. Tiap orang beda Ishaknya, ya. Ada yang ininya, ada yang itunya, ada yang pacarnya, ada yang macam-macam. Tapi saya itu soal pribadi, ya. Tuhanlah dengan dia urusannya itu, Ishaknya di siapa. Tapi kalau memang orang melakukan penyembahan yang benar dalam roh dan kebenaran, saya percaya dalam kehidupannya dia mempersembahkan Ishak itu. Karena itu pengertiannya. Kalau hanya cuma nyanyi-nyanyi kata-kataan, itu mah ini saya bilang tuh. Maunya cuma bisa tuh kalau diajarin begitu, dipakai dasi, ya, berlagak dia kayak, tahu kan topeng monyet itu. Dia pernah lihat tuh kalau kecil tuh saya suka ngeliat itu. Topeng monyet dia bisa naik sepeda, dia bisa macam begitu. Nah itu penyembahan yang benar itu adalah yang bukan lagi ritual, bukan luaran lah, bukan luaran. Di dalam batin penyembahan itu, dalam roh. Ini gimana nih hati kita ini, ya? Kalau ngasih uang tuh, yang Tuhan lihat bukan uangnya aja. Memang sih dilihat juga uangnya kayak perempuan janda itu yang pernah Tuhan Yesus ngasih penilaian terhadap orang-orang kaya yang ngasih uang banyak. Tuh lu bayang, ini cuma 2 peser atau apa istilahnya. Yesus bilang, ini perempuan nih ngasih lebih banyak nih daripada yang lain, karena yang lain memberi dalam
kelebihannya. Kalau ini dalam kekurangannya dia memberi. Itu dilihat juga. Tapi yang jelas hatinya yang terutama tentu karena Tuhan melihat hati. Jadi kesimpulannya apa ini? Mengenai pujian ini. Kesimpulannya bagi umat pilihan Tuhan, ya, persoalan simbol atau bayangan atau nubuat dalam perjanjian lama mengenai worship itu sudah dimaknai lah dengan tepat dalam roh itu ibadahnya. Ibadah dalam roh dan kebenaran. Terus cukup lah ya mengenai puji-pujian ini ya. Sekali lagi, kita yang hidup dalam konteks perjanjian baru ini, kita nggak lagi melakukan hal-hal yang lahiriah. Walaupun dunia kekristenan sudah sangat lahiriah. Ya, teologinya juga banyak hal-hal yang lahiriah, penyembahannya juga lahiriah, ibadahnya juga lahiriah, di gedung ini coba. Terserah lah itu. Itu umat pilihan Tuhan nggak akan mengambil bagian di situ. Karena itu ada Wahyu 17:18 itu penghakiman Tuhan nanti di situ. Tapi saya yakin umat pilihan Tuhan adalah ibadahnya mengikuti pimpinan roh hari lepas hari. Haleluya. Amin.